Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan anak-anak serta para suster yang dikasihi Tuhan, kisah yang kita dengarkan disajikan dengan sangat indah oleh para petugas Pasio, dan buat saya juga kagum, suara mereka begitu indah dan bagus, ditambah dengan dukungan kur. Kisah sengsara ini menceritakan bagaimana orang-orang berusaha untuk menjatuhkan Yesus, mulai dari pengadilan agama sampai dengan kepada para pemimpin atau gubernur wilayah saat itu, yaitu Pilatus. Di pengadilan agama, Hanas dan Kayafas tidak menemukan kesalahan apapun, tapi mereka juga berusaha untuk tetap menjatuhkan hukuman kepada Yesus, yaitu hukuman mati. Dan ketika sampai kepada pemimpin wali negeri Pilatus, di sana jelas bahwa Pilatus juga tidak menemukan kesalahan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, memang kita mengimani bahwa kematian Yesus bukan karena kesalahannya. Maka liturgi pada hari ini memakai warna merah. Ya. Kalau hitam biasanya tanda duka cita. Kita berduka atas orang yang meninggal. Tapi dengan liturgi merah ini membawa arti bahwa Yesus yang mati bukan karena kesalahannya, tapi Yesus mati sebagai martir. Dia taat kepada Allah. Warna merah adalah warna martir, orang yang berkorban, memberikan hidupnya untuk Allah. Jadi bukan orang yang bersalah, tapi orang yang melakukan sesuatu demi iman, dan Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Maka Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu ada misi yang dibawa oleh Yesus, yaitu misi keselamatannya. Kisah sengsara bukan kisah sedih yang berakhir dengan kematian, tapi kisah sengsara adalah kisah cinta Tuhan kepada manusia. Untuk membebaskan manusia dari dosa, maka Allah memberikan dirinya. Dia mengorbankan dirinya sampai wafat di kayu salib. Dan wafatnya ini merupakan kemerdekaan bagi kita. Karena dia bangkit. Dan siapa yang mengimani Tuhan, maka dia juga akan mengalami kebangkitan. Dan ini kita sering mendengar saat kita menghantar saudara kita yang meninggal, mendoakan mereka, pasti bacaannya mengingatkan akan kisah kematian Tuhan Yesus untuk membebaskan kita dari dosa. Dan kematian yang kita terima karena mengimani Tuhan bukanlah kematian kekal, tapi kematian ini menjadi pintu untuk kehidupan baru, kehidupan surgawi. Maka Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang kisah sengsara ini mengajak kita bagaimana cinta Tuhan begitu besar kepada kita, dan bagaimana kita juga berusaha untuk membalasnya. Maka nanti salib bukan sebagai simbol kekalahan, tapi salib simbol kemenangan. Salib menjadi lambang kebebasan kita, penebusan kita. Maka pada hari Jumat Agung ini, selain dibacakan Pasio kisah sengsara, juga kita akan menghormati salib. Karena dengan salib ini kita sudah ditebus. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang Jumat Agung yang kita rayakan ini cukup panjang. Tapi apa yang kita lakukan mau mengingatkan kepada kita semua bahwa penderitaan Tuhan memang bukan penderitaan yang
percuma, sia-sia. Tapi penderitaannya, kisah sengsaranya ini justru mengajak kita untuk tiap hari ingat akan kebaikannya, akan kasihnya. Maka kita juga diajak untuk berani mengasihi sesama kita. Karena Tuhan bukan hanya mengasihi kita, Allah bukan hanya mengasihi kita, tapi Allah mengasihi semua orang. Apakah berani kita juga menunjukkan rasa kasih kita, keadilan, dan juga kesamaan hak dan sebagainya bagi semua orang, tanpa membeda-bedakan apa latar belakangnya. Ya. Nah, Ibu Bapak, kita dipanggil untuk menjadi satu keluarga yang sudah ditebus oleh Allah, dan mari kita rayakan penebusan kisah sengsara ini dengan rasa syukur atas cinta Allah itu. Mari sekarang kita mempersiapkan diri untuk memanjatkan doa-doa kita. Teks doa umat saya ambil dari bahan yang lama, memang agak berbeda dari yang dipegang oleh Ibu Bapak sekalian. Saudara-saudara terkasih, marilah berdoa bagi gereja Allah yang kudus. Semoga Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia. Semoga Tuhan memperkenankan kita hidup dengan aman sentosa dan memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah kekal dan kuasa, Engkau telah maklumkan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa dengan perantaraan Kristus. Lanjutkanlah karya belas kasih-Mu, agar gereja meluas ke seluruh dunia dan bertekun mengimani nama-Mu dengan mantap. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa pula bagi Santo Bapa Paus Fransiskus yang sudah dipilih Allah memangku jabatan uskup. Semoga beliau dilindungi oleh Allah, tetap sehat walafiat dengan bijaksana, memimpin gereja umat Allah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, segala sesuatu yang ada berdasarkan